Kalau memang itu menikah kan berarti yang bisa menikahkan kan saya kan. Nah kalau saya tidak merasa menikahkan, ya berarti bisa simpulkan bahwa itu tidak benar gitu. Siapa yang menikahkan? Masa orang lain yang menikahkan? Yang berhak menikahkan kan saya gitu. Menikahi seorang janda kan nggak butuh wali. Hukum Islam coba belajar. Menikahi seorang janda tidak perlu wali, tidak perlu persetujuan. Dan beliau juga murid dari ayah saya, ya. Dan beliau sangat takzim dengan ayah saya dan sangat takzim dengan Ustaz Arifin. Bahkan mungkin termasuk sahabat dekatnya Ustaz Arifin lah. Kalau dia bilang agam itu masih sepupu, ada garis darahnya, silahkan dibuktikan. Yang pasti kami juga bisa buktikan bahwa dia sudah diusir oleh Ustaz Arifin dan dipesankan oleh Ustaz Arifin bahwa hati-hati dengan orang ini, kalau saya meninggal jangan sampai dia masuk merusak dari dalam. Ada faktor ketidaksabaran begitu ya. Ada faktor ketidaksabaran sehingga orang-orang yang tidak sabar mungkin agak gerah gitu dengan figur Alvin, sehingga terjadilah pergantian ketua pembina dari Alvin kepada Ustaz Syukur. Sebenarnya kalau seorang ayah nggak perhatian dengan anak tidak wajar sih, tapi mungkin karena di sini kita berbeda kota, jadi ya tidak bisa totalitas Abinya Yusuf untuk memberikan perhatian. Belum usai mengenai kehebohan kisruh tanah wakaf milik almarhum Ustadz Arifin Ilham yang diduga telah dijual oleh Alvin Faiz, kini publik digegerkan kembali dengan kabar bahwa istri pertama almarhum Ustadz Arifin Ilham telah menikah lagi usai 4 tahun menjanda. Tak dapat dipungkiri, permasalahan yang terus menyerang keluarga besar mendiang Ustadz Arifin Ilham pun kini kian melebar. Kohani sebagai salah satu bagian dari Azikra turut mengomentari sosok pria yang bernama Agam yang diduga telah resmi menikahi Umi Yuni. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak keluarga Alvin mengenai kehebohan pernikahan Umi Yuni tersebut hingga kisruh tentang tanah wakaf yang diduga telah dijual itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari keluarga mendiang Ustadz Arifin Ilham. Ia secara tiba-tiba terkuak kabar jika ibunda Alvin Faiz, Wahyuniati Alwali, atau yang akrab disapa Umi Yuni itu diduga telah menikah lagi dengan pria bernama Agam. Seperti diketahui, sejak mendiang Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia, ibunda Alvin Faiz tersebut sudah menjanda selama hampir 4 tahun. Kendati rumor tersebut sudah mencuat ke permukaan publik, Wali, adik kandung Umi Yuni, akhirnya muncul dan angkat bicara. Wali menegaskan, jika memang terjadi pernikahan, tentu dirinya lah yang akan menjadi wali nikah dari sang kakak. Pasalnya, ayah Umi Yuni telah tiada, sehingga tidak ada wali nikah yang sah selain dirinya. Namun, alih-alih rumor tersebut terpecahkan, kemunculan Kohani seakan membuat warganet kembali bertanya-tanya. Terlebih saat Kohani membongkar fakta terkait pria bernama Agam yang tengah diisukan adalah suami baru dari Umi Yuni. Lantas, seperti apakah konfirmasi dari pihak keluarga Alvin Faiz? Dan siapakah sosok Agam yang sebenarnya? Artinya kalau kakak saya menikah, itu pasti yang pertama kali tahu adalah saya. Karena yang bisa menikahkan adalah saya. Jadi kalau saya tidak tahu, ya menurut saya berita ini agak lucu ya. Kalau memang itu menikah kan berarti yang bisa menikahkan kan saya kan. Nah kalau saya tidak merasa menikahkan, ya berarti bisa simpulkan bahwa itu tidak benar gitu. Siapa yang menikahkan? Masa orang lain yang menikahkan? Yang berhak menikahkan kan saya gitu. Menikahi seorang janda kan nggak butuh wali. Hukum Islam coba belajar. Menikahi seorang janda tidak perlu wali, tidak perlu persetujuan. Kalaupun benar beliau menikah, ya nggak apa-apa, kita doakan sakinah mawaddah warahmah. Masa seorang janda nggak boleh nikah?
boleh kan dengan siapa saja yang dia mau. Sekarang saya mau tanya gitu, kenapa ini dipermasalahkan gitu? Memang bedanya Umi Yuni menikah dan tidak menikah itu apa? Gitu. Kan beliau sudah janda, ya kan, ditinggal suami. Pertanyaan saya, boleh nggak seorang janda ditinggal mati oleh suaminya menikah lagi dalam Islam? Boleh nggak? Boleh kan? Nah, berarti kan sesuatu yang lumrah begitu. Tapi kenapa itu yang dikait-kaitkan dengan masalah azikra yang mengenai wakaf gitu? Ini kan masalah yayasan, ini masalah pribadi gitu. Kenapa ini yang menjadi apa ya? Seolah-olah menjadi ada kaitan yang menurut saya nggak ada kaitannya sekali gitu. Malah mau saya sampaikan bedanya beliau nikah lagi, kenapa, dan kalau tidak menikah lagi, kenapa, itu hak pribadi gitu. Yang laki-laki saya kenal, ini namanya Agam. Yang perempuan, buktinya dari mana dia Umi Yuni? Bisa dibuktikan nggak di foto ini perempuan ini Umi Yuni? Oh, pakai masker, pakai kacamata. Ya, baju, jilbab, mata, alis sama. Tapi untuk foto ini sebaiknya dibuktikan di forensik ya, karena biasanya akan dibilang editan. Nah, jadi nanti silahkan yang ngerti IT, yang ngerti fotografi itu bisa membuktikan ini asli atau palsu. Abang Agam itu terus terang sama kami masih ada hubungan saudara ya. Kita sama-sama dari Aceh ya. Dan beliau juga murid dari ayah saya ya, dan beliau sangat takzim dengan ayah saya dan sangat takzim dengan Ustadz Arifin, bahkan mungkin termasuk sahabat dekatnya Ustadz Arifin Ilham. Kalau dia bilang Agam itu masih sepupu, ada garis darahnya, silahkan dibuktikan. Yang pasti kami juga bisa buktikan bahwa dia sudah diusir oleh Ustadz Arifin dan dipesankan oleh Ustadz Arifin bahwa hati-hati dengan orang ini, kalau saya meninggal jangan sampai dia masuk merusak dari dalam. Kalau sekarang alasannya dia sepupu dan apalagi dikatakan dia muridnya Ustadz Arifin sering membaca As-Iqra, saya bantah bukan dan tidak, dan itu dusta. Agam tidak dan bukan muridnya Ustadz Arifin Ilham. Agam tidak pernah membantu membahas As-Iqra, bahkan jelas diusir oleh Ustadz Arifin. Saya bisa saksinya langsung ibu kandungnya Ustadz Arifin, adik kandungnya Ustadz Arifin, para ustadz, asatid dan orang-orang lama yang di sana. Justru Agam inilah sejak dia hadir, As-Iqra jadi berantakan. Saya sebagai keluarga tidak yakin dengan keadaan itu, dan saya bisa katakan bahwa itu tidak benar. Kalau dibilang itu murid Ustadz Arifin dan kerap membahas As-Iqra, tolong dibuktikan jejak digitalnya, dibuktikan, datangkan saksi-saksinya. Karena Agam ini bukan murid Ustadz Arifin. Pria itu namanya Agam, pengawas di yayasan itu, dan itu orang yang tidak disukai oleh Ustadz Arifin. Ada banyak saksi, mama, adiknya Ustadz, terus Laskar, orang-orang lama ya. Agam ini pernah diusir oleh Ustadz Arifin karena satu masalah. Dan Ustadz sebelum meninggal pernah pesan, hati-hati dengan orang ini, kalau saya sampai nggak ada, jangan sampai dia masuk ke dalam As-Iqra dan merusak dari dalam. Apa yang menjadi wasiat Ustadz Arifin hari ini terjadi. Di tengah isu pernikahan ibundanya, nama Alvin Faiz nyatanya memang tak pernah luput dari sorotan tajam. Ya, mantan suami dari Larissa Chow itu baru-baru ini kembali diterpa isu miring, di mana dirinya kini diduga telah menjual sebidang tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi di Desa Cipambuan, Jawa Barat yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat sekitar. Sontak kabar miring yang berhembus itu pun langsung menggemparkan jagat dunia maya. Tak sedikit warganet yang menyinggung jika Alvin Faiz menjual tanah wakaf tersebut untuk keperluan pribadinya. Bahkan ada yang menyebut jika dana tersebut untuk membiayai persalinan istrinya, Heni Rahman. Entah benar atau tidak, yang jelas pihak keluarga Alvin Faiz muncul kembali dan membantah rumor yang beredar tersebut. Lantas, seperti apakah klarifikasi Wali selaku paman dari Alvin Faiz? Seperti apa pula tanggapan Kohani mengenai polemik keluarga Alvin? Pada saat itu, pekerja-pekerja Az-Iqra itu banyak sekali.
baik yang di rumah tangga maupun dalam perjalanan dakwah ya, maupun dalam kebutuhan dokumentasi dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sepemahaman saya, zamannya almarhum masih hidup itu kan memang banyak sekali donatur ya yang membantu kegiatan dakwahnya Ustadz Arifin Ilham. Nah, apa yang terjadi setelah Ustadz Arifin Ilham meninggal? Nah, tentu tidak bisa dibandingkan dengan kondisi sekarang. Tentu sangat berbeda sekali. Ketokohan beliau sangat kuat sekali gitu ya. Nah, jadi banyak pengikut-pengikut Azikra terutama di lingkungan kerja itu banyak akhirnya mau tidak bisa kita tampung semua. Kenapa demikian? Karena donaturnya sudah tidak ada dan pemasukan Azikra dalam pengertian operasional yayasan itu tidak sama lagi seperti dulu. Nah, jadi dalam keadaan yang berubah seperti itu, logikanya adalah tidak mungkin lagi kita mempekerjakan banyak orang. Kondisi seperti ini kan tentu menyebabkan mungkin ada yang kecewa gitu kan, ada yang tidak bisa menerima, apalagi membandingkan, oh zamannya Ustadz Arifin dulu nggak begini, kenapa sekarang begini. Menurut saya itu tidak fair ya. Nah, artinya sepeninggal Ustadz Arifin digantikan sama Alvin Faiz waktu itu sebagai Ketua Dewan Pembina, saya memahami bahwa memang ada perubahan organisasi, ada faktor ketidaksabaran begitu ya. Ada faktor ketidaksabaran sehingga orang-orang yang tidak sabar mungkin agak gerah gitu dengan figur Alvin, sehingga terjadilah pergantian Ketua Pembina dari Alvin kepada Ustadz Syukur. Nah, jadi ketika terjadi pergantian Ketua Dewan Pembina, banyak orang yang tidak paham bahwa sebetulnya Azikra itu ada dua yayasan. Yang pertama Azikra di Sentul, dan memang sudah dilepaskan Alvin kepada Ustadz Syukur, dan satu lagi Yayasan Azikra di Gunung Sindur, yang sesungguhnya Alvin masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, jadi ketika terjadi perubahan struktur organisasi, bukan berarti bahwa masalah di Azikra itu selesai. Karena masalah Azikra ini banyak sekali gitu, masalah wakaf ya kan. Kemarin sudah dijawab bahwa wakaf itu yang mana dulu. Kalau yang 4.000 meter itu betul itu wakafnya untuk kepentingan yayasan, termasuk masjid yang ada di situ. Tapi ada yang namanya pemberian yang tidak termasuk dalam 4.000. Pemberian atau apalah bahasanya ya. Apa itu hibah atau hadiah atau apa, tapi memang pemberian tanah itu ada yang memang diperuntukkan kepada pribadi Ustadz Arifin, dan waktu itu kan istrinya baru satu ya, Umi Yuni. Nah, jadi ketika Ustadz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya. Akte wakaf dan hibah. Wakaf itu akte, hibah itu di bawah tangan. Ya, ini ada KUA-nya, ada tangan Pak Jimmy dan stempel KUA, berarti ini sah ya. Akte wakaf yang sah seperti ini. Sah, ada KUA, stempelnya terdaftar, dan ini tidak bisa dirubah jadi hibah. Ya, kalau memang itu ada pelanggaran di situ, merubah wakaf sendiri menjadi hibah itu tidak boleh dan bisa dipidanakan. Nah, apalagi wakaf yang berupa akte dirubah di bawah tangan. Coba ditanyakan ke KUA yang mengeluarkan akte wakaf, bisa nggak dirubah jadi hibah? Setahu saya di Indonesia tidak bisa. Ini sampai sekarang secara struktural memang agak vakum ya, karena secara struktural mungkin sekarang hanya tinggal Ketua Dewan Pembina dan Pembina. Nah, jadi artinya masalah ini mungkin bisa ditanyakan langsung ya kepada Dewan Syariah misalnya. Ada Profesor Ibn Hafifudin, ada Abah Rauf, ya, ada Abuya Yahya, bisa ditanyakan. Artinya sebagai penasehat atau yang dituakan di Azikra. Ya. Terlepas dari itu semua, setelah bercerai dengan Alvin Faiz, Larissa Chow diketahui hingga kini masih menjalani hidupnya sebagai single mom. Ya, tentu hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Alvin Faiz yang kini telah memiliki pendamping dan tengah menikmati masa-masa kehamilan istrinya.
Namun, di tengah kebahagiaan keluarga barunya, Alvin Faiz justru diduga tak bertanggung jawab dengan putra pertamanya dari pernikahannya dengan Larissa Chow. Ya, Alvin dikabarkan tak memberi nafkah yang sesuai dengan kebutuhan sang putra. Kendati demikian, Larissa Chow lah yang harus berjuang lebih untuk memenuhi kebutuhan buah hati tercintanya itu. Lantas, seperti apakah perjuangan Larissa Chow membesarkan buah hatinya seorang diri? Benarkah Larissa rela banting tulang guna mencari nafkah untuk putranya? Terus perkembangannya sekarang alhamdulillah untuk bicara Yusuf makin lancar, kesehatan juga sekarang udah lumayan membaik. Cuma menyebutkan namanya aja kayak Abi, memanggil gitu. Sebenarnya kalau seorang ayah nggak perhatian dengan anak tidak wajar sih, tapi mungkin karena di sini kita berbeda kota, jadi ya tidak bisa totalitas abinya Yusuf untuk memberikan perhatian. Semoga tetap Yusuf bisa diutamakan juga. Yusuf lebih lincah banget. Dia lagi suka ngebuat video, jadi kayak HP-nya Larissa dipinjam, ya dia nge-video, terus juga berapa kali kan berbanding juga, Larissa lagi beli lagi gitu. Dan memang akhirnya ada satu HP untuk Yusuf. Dan ya memang perkembangan juga cepet sih. Ya sekarang gini kan memang kan jarang ketemu bapaknya kan. Wajar gak sih kayak namanya anak nyebut nama bapaknya? Daripada nanti dibilang bahwasannya wah anaknya diajarin ngelupain bapaknya. Ketika dia nyebut nama bapaknya, berarti kan dia masih ingat sama bapaknya kan? Nggak gitu aja. Nggak gimana-gimana sih. Kalau aku sekarang udah di fase terbiasa dengan status dan kehidupan aku yang sekarang, jadi udah bisa menjalani dengan baik. Menjadi wanita kuat itu ternyata adalah sebuah pilihan yang harus aku jalani sekarang. Iya, kalau aku pribadi sekarang mungkin masih enjoy sendiri ya, tapi nanti kalau udah siap membuka hati ya pasti ada saatnya aku membuka hati. Nggak dijadikan sebagai prioritas utama sih untuk mencari pasangan pada saat ini. Jadi aku tipe yang nggak terlalu mikirin. Iya dia lebih banyak fokus untuk kerja sih, gitu, mencari nafkah. Wah dia gila, dia bawa mobil sendiri kalau di Bandung. Jadi kayak keluar pagi foto, pulang malam bawa sendiri mobilnya. Dan dia kemana-mana ya dia sendiri yang nyupir, karena dia nggak ada supir. Gimana nggak, struggle banget ya kan. Nyari nafkah sampai berjam-jam, foto session, balik, ngurus anak lagi kayak gitu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.